Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang kelima, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, bahwa Allah masih bekerja melakukan mujizat sampai saat ini. Saudara, Dia rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Allah masih bekerja melakukan mujizat. Bagaimana Dia melakukan mujizat dan apa yang harus kita lakukan untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita? Kembali kita akan melihat prinsip-prinsip firman Tuhan saudara. Saya akan membacakan kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 18, demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dialah yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapa orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah.
Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus satu kali dia pergi ke Yerusalem karena ada hari raya orang Yahudi, dan sesampainya di sana ada sebuah kolam yang disebut sebagai kolam Bethesda, di mana di kolam itu berkumpul sejumlah orang sakit. Dan kemudian kenapa berkumpul di sana sejumlah orang sakit? Karena setiap kali malaikat datang mengguncangkan air kolam itu, maka siapa saja yang pertama masuk ke dalam mengalami kesembuhan. Itu sebabnya berkumpul sejumlah besar orang sakit di sana. Dan salah satu yang ada di sana adalah orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, lalu singkat cerita, dia menyembuhkan orang ini. Yesus melakukan mujizat kepada orang ini, tapi kebetulan hari itu adalah hari Sabat. Sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi marah kepada orang yang telah disembuhkan itu karena dia memikul tilamnya, sesuatu yang dilarang pada hari Sabat, melakukan sesuatu. Dan kemudian akhirnya karena mereka tahu Yesus yang melakukannya, mereka juga marah kepada Yesus karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang, melakukan sesuatu pada hari Sabat menurut hukum mereka. Tetapi yang menarik saudara, yang saya ingin kita belajar hari ini adalah ketika Yesus berkata, ayat 17, jawaban Yesus kepada orang Yahudi ketika orang Yahudi marah karena Yesus melakukan sesuatu yang melanggar hari Sabat, di mana dia memerintahkan orang itu memikul salibnya, dan lebih lagi ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus berkata begini, ayat 17, tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Hal yang ditegaskan Yesus di sini kepada orang Yahudi yang protes pada waktu itu saudara, bahwa Bapa masih bekerja sampai sekarang dan Yesus pun bekerja juga. Apa pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya saudara? Melakukan mujizat. Artinya apa? Bahwa Allah masih bekerja melakukan mujizat, Yesus masih bekerja melakukan mujizat. Dan hari ini pun saya mau menegaskan bagi saudara bahwa Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara ada masalah, persoalan, tantangan hidup, pergumulan dan sebagainya, dengar saudara, Yesus masih melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Yesus masih mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar dari orang yang sudah 38 tahun sakit ini saudara. Yesus masih bekerja melakukan mujizat, tapi bukan berarti semua orang yang akan mengalami mujizat. Ada begitu banyak orang yang ada di kolam Bethesda itu berkumpul saudara, mereka semua adalah orang-orang sakit, tapi orang inilah yang mengalami mujizat. Apa yang dia lakukan sehingga mujizat terjadi untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Yang pertama, mulai ayat 6 kita perhatikan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Lihat saudara, ketika Yesus datang ke situ, dia melihat orang itu, dan firman Allah menegaskan bahwa ia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Renungkan ini saudara, bahwa Yesus melihat orang itu, dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu. Sebelum dia bertanya, sebelum dia berbicara dengan orang itu, dia sudah tahu keadaan orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara, dan dia tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalah yang sedang saudara pikul saat ini, dia tahu penyakitmu, dia tahu segala sesuatu, masalah keluargamu, masalah ekonomimu, masalah bisnis, perusahaan, pekerjaanmu dan sebagainya. Tuhan tahu segala sesuatu. Dia tahu segala sesuatu. Dia melihat dan dia tahu segala sesuatu saudara. Mungkin saat ini saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang peduli dan tidak ada orang yang memperhatikan saudara. Bahkan tidak ada yang tahu pergumulan, beratnya pergumulan yang sedang saudara hadapi. Ada satu pribadi yang melihat semuanya dan tahu semuanya. Yesus melihat dan tahu segala pergumulan saudara. Dan kemudian ketika Yesus melihat orang itu dan dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini ada pertanyaan yang agak lucu saudara kalau kita renungkan. Kenapa?
Karena orang itu sedang sakit. Dia sudah 38 tahun sakit, sudah lama sekali sakit. Dan kenapa dia ada di kolam Bethesda? Karena dia mau sembuh. Dia mau mengalami mujizat di kolam itu. Tapi kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kalau kita lihat jawaban orang itu, saudara, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Orang itu jujur. Orang itu sadar. Dia rindu mengalami kesembuhan, tapi orang itu, Yesus mau ada satu kesadaran dari orang itu, dan Yesus mau mengalihkan fokusnya. Di mana orang itu berkata, dia 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Nah, ada satu kejujuran dari orang itu, bahwa selama ini dia menantikan pertolongan orang lain. Dia mengharapkan pertolongan orang lain. Dia mengandalkan pertolongan orang lain, tapi tidak ada lagi yang peduli. Dari sana, yang saya mau kita renungkan adalah bahwa Yesus mau mengalihkan orang itu. Selama ini dia mau mengandalkan orang lain, tapi kali ini dia harus mengandalkan Yesus sendiri. Tidak lagi mengharapkan pertolongan orang lain, karena selama ini dia kecewa. Tidak ada orang yang memperhatikan, mempedulikan dia. Kali ini Yesus mau mengarahkan perhatian orang itu kepada dirinya sendiri. Saudara, hari ini pun Yesus bertanya kepada saudara, maukah engkau mengalami mujizat? Maukah engkau, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, atau masalah apapun yang ada dalam kehidupan saudara? Yesus berkata, maukah engkau pulih? Yesus bertanya begitu, dia mau fokus saudara kepada dia, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain, bukan mengharapkan atau mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan Yesus. Itu yang Yesus mau, sehingga dia akan bekerja melakukan mujizat lagi dan melakukan mujizat lagi ketika saya dan saudara fokus kepada dia, bukan mengandalkan orang lain. Bahkan selanjutnya saudara, ayat 7 itu, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, lihat saudara, sementara aku menuju ke kolam itu, ada perjuangan, ada usaha yang dia lakukan dengan kekuatannya. Dia mencoba dengan sekuat tenaganya. Dia berusaha menuju ke kolam itu. Tapi ketika dia menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia kalah. Ternyata dia tidak mampu dengan kekuatannya. Dan itulah yang diharapkan Yesus. Dia jujur bahwa melalui kekuatannya dia juga gagal. Dan melalui itu Yesus mau memfokuskan kembali dia bukan kepada kekuatannya. Kalau tadi memfokuskan dia bukan kepada orang lain, kali ini Yesus mau memfokuskan dia bukan kepada kekuatannya, tetapi sekali lagi kepada Yesus. Nah, lalu kemudian saudara, hari ini Yesus juga mau kita mengandalkan dia. Kita memang harus berusaha. Ketika saudara berusaha berbisnis dan sebagainya, saudara harus melakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Nanti kita akan lihat orang itu juga melakukan, sehingga dia mengalami mujizat. Kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup kita, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Sekalipun mungkin kita orang cerdas, sekalipun kita orang yang bertalenta, dan sebagainya, dalam apapun yang kita kerjakan, yang kita andalkan haruslah Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau ketika dia berkata, maukah engkau sembuh? Dia tahu orang itu perlu sembuh, dia tahu orang itu mau sembuh, tapi yang dia mau korek dari sana adalah supaya orang itu tidak lagi fokus kepada mengandalkan orang lain atau mengandalkan dirinya sendiri, tapi fokus kepada Yesus. Biarlah hari ini, kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, fokuslah kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan diri saudara sendiri. Lakukan yang terbaik, gunakan talenta saudara, gunakan kecerdasan saudara, tetapi andalkan Tuhan dalam semuanya itu. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan untuk mengalami mujizat. Yang kedua, ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini ada kembali saudara, perintah yang agak unik. Orang itu terbaring, melangkah ke kolam saja dia tidak sanggup. 38 tahun dia mengalami itu, dan kemungkinan tidak disebutkan di sana, tapi karena disebutkan bahwa yang berkumpul di kolam itu sebagian besar adalah orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Jadi kemungkinan orang ini adalah orang timpang atau orang lumpuh. Nah, dan dia terbaring di tilam. Lalu Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
Orang itu terbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat tilam. Tapi Yesus perintahkan, bangunlah, angkatlah tilammu. Bagaimana dia bisa mengangkat tilamnya? Bagaimana dia bisa bangun sedangkan dia terbaring di sana? Untuk menyeret badan saja ke kolam dia tidak sanggup, dia selalu kalah. Bagaimana dia bisa berdiri dan mengangkat tilamnya? Tapi itu yang diperintahkan Yesus, di luar dari kemampuannya. Tapi lihat saudara, apa yang terjadi ketika Yesus memerintahkan itu, ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Lihat saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Mana duluan dia sembuh atau mengangkat tilam? Sembuh pastinya. Karena kalau dia belum sembuh, dia tidak akan bisa mengangkat tilamnya. Artinya apa? Kalau Yesus memerintahkan, dia sudah terlebih dahulu melakukan mujizat, memberikan kekuatan dan sebagainya. Hari ini pun untuk kita mengalami mujizat, taatlah kepada Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, mustahil, sulit, berat untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, kepada orang lumpuh itu juga diperintahkan hal yang mustahil, sulit dan berat dan tidak mungkin. Tapi Yesus terlebih dahulu sudah memberikan kekuatan bagi dia untuk mentaati firman Tuhan. Orang itu disembuhkan terlebih dahulu. Hari ini pun Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melangkah seturut firman Tuhan dan mujizatnya terjadi. Lalu kemudian saudara, hal yang sangat penting lagi yang saya rindu kita renungkan, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tadinya dia sakit saudara, sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kalau dia hidup dalam dosa, maka akan terjadi kepadanya yang lebih buruk dari yang semula. Artinya mujizat tidak ada lagi. Bagaimana supaya mujizat itu terus bertahan? Jangan hidup dalam dosa, melainkan hiduplah dalam kebenaran. Saudara, apakah saudara rindu mengalami mujizat demi mujizat? Hari-hari kita dipenuhi oleh mujizat. Kita mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, maka hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, karena kalau saudara hidup dalam dosa, akan terjadi yang lebih buruk, kata firman Tuhan. Saya sudah menyaksikan saudara, ada orang-orang yang meminta doa, memohon doa supaya diberkati, dan kemudian kami berdoa bersama, lalu mujizat terjadi, dia diberkati Tuhan. Tapi sedih sekali karena akhirnya dia gunakan berkat yang dia terima itu untuk melakukan dosa. Dulunya ketika dia belum diberkati, dia tidak bisa berbuat dosa, dia malah hidup dalam kebenaran, melayani Tuhan. Begitu diberkati, dia sudah punya modal untuk berzinah. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Keluarganya hancur, bahkan semuanya hancur. Semuanya dan semuanya hancur. Digenapi firman Tuhan ini jauh lebih buruk dari semula yang terjadi. Itu sebabnya hari ini saudara, kalau kita rindu selalu dan terus mengalami mujizat dalam hidup kita, maka hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Puji Tuhan saudara, akhirnya mujizat terjadi, dan kemudian orang-orang Yahudi protes, tetapi jawaban Yesus kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan hari ini kalimat itu juga kita imani saudara, bahwa Yesus bekerja sampai sekarang, Bapa bekerja sampai sekarang, Yesus bekerja juga untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Dia rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi bagian kita apa saudara? Untuk terjadinya mujizat, yang menjadi bagian saya dan saudara adalah bahwa kita harus fokus kepada Yesus. Jangan andalkan orang lain, jangan andalkan kekuatan kita, fokus kepada Yesus. Dan yang kedua, taati firman Tuhan sekalipun mustahil saudara, karena dia terlebih dahulu akan memberikan kita kekuatan untuk taat kepada firman-Nya. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran, jangan hidup dalam dosa, maka mujizat demi mujizat akan kita alami dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Biarlah renungan firman ini menjadi renungan saudara sepanjang hari. Kita akan berdoa bersama, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Tapi buat komitmen juga dalam hidup saudara, bahwa saudara akan terus merenungkan firman ini di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini
Pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu,
menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom.
Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.